Hore, minggu depan kita sudah mulai libur semester, Lin. Asik nih, gimana kalau minggu depan kita pergi berlibur ke hutan konservasi mangrove? Aku dengar tempatnya bagus loh, Ra. Kamu setuju nggak nih pergi ke sana? Oke, aku setuju, Lin. Kita ke sana ya. Aku penasaran gimana tempatnya. Sama, Ra. Aku juga penasaran sama hutan mangrove-nya. Di minggu pagi yang cerah. Lin, ternyata tempatnya bagus ya. Udaranya segar sekali di sini. Aku suka. Udara di sini segar karena tidak terkena polusi, Ra. Lingkungannya pun masih terjaga dengan baik. Hutan mangrove yang masih terjaga dengan baik menjadi ekosistem hewan laut seperti ikan, kepiting, siput. Kamu benar sekali, Lin. Salah satu hewan yang ada di hutan mangrove yang diolah menjadi makanan yaitu siput hisap. Rasanya sangat enak sekali, Lin, jika dimasak kuah santan pedas. Nah, ngomong-ngomong tentang siput hisap, Ra, cangkang siput hisap dapat dimanfaatkan loh. Dimanfaatkan? Setahu aku, cangkang siput hisap akan dibuang begitu saja dan tidak ada yang memanfaatkan. Cangkang siput hisap dapat dimanfaatkan menjadi aksesoris seperti gantungan kunci. Selain itu, cangkang siput hisap dapat digunakan sebagai salah satu bahan praktikum pada materi laju reaksi loh. Bagaimana bisa cangkang siput hisap dimanfaatkan menjadi bahan praktikum, Lin? Cangkang siput hisap dapat dimanfaatkan menjadi bahan praktikum dengan cara dihancurkan, Ra. Cangkang yang kita hancurkan menjadi bentuk kepingan, serpihan, dan juga serbuk. Mengapa cangkang siput hisap yang dihancurkan berbeda-beda bentuknya, Lin? Ada yang berbentuk kepingan, serpihan, dan juga serbuk. Perbedaan bentuk cangkang siput yang dihancurkan itu berhubungan dengan luas permukaan bidang sentuh suatu benda, Ra. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini ya, Ra. Ayo kita belajar. Cangkang siput hisap dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk percobaan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tepatnya pada pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Untuk itu, cangkang siput hisap akan dirubah menjadi bentuk kepingan, serpihan, dan juga serbuk. Nah, setelah direaksikan, didapatkan bahwa serbuk cangkang siput hisap jauh lebih cepat mempengaruhi laju reaksi dibanding bentuk serpihan dan juga kepingan cangkang siput hisap. Mengapa cangkang siput hisap berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi? Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Pada kepingan cangkang siput hisap, hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Begitu pula dengan serpihan cangkang siput hisap, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan kecil. Pada serbuk cangkang siput hisap, di setiap butirnya memiliki bidang sentuh masing-masing, sehingga reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Semakin luas permukaan, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Nah, bagaimana, Ra? Sudah mengerti kan mengapa bentuk cangkang siput hisap kita bedakan? Hal itu terkait luas permukaan bidang sentuh suatu benda terhadap laju reaksi ya, Ra. Oke, aku sudah mengerti, Lin. Wah, ternyata limbah cangkang siput hisap yang biasanya hanya dibuang dapat dijadikan salah satu bahan untuk pembelajarannya, Lin. Menarik sekali ya. Nah, benar sekali, Ra. Jadi, limbah cangkang siput hisap tidak terbuang sia-sia, tetapi bisa diolah maupun dimanfaatkan kembali ya, Ra. Jadi nambah pengetahuanku, Lin, tentang pemanfaatan limbah. Ayo kita berkeliling hutan mangrove lagi. Ayo, Ra.